Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Gimana, sehat? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Di sini siapa yang mau memimpin doa nih? Saya saja, Bu. Baik, Berdoa terima mulai. kasih. Oh iya. Berdoa selesai. Baik, terima kasih teman-teman sebelumnya telah hadir dalam pertemuan pada konseling kelompok ini. Sebelum kita mulai, kita perkenalan lebih dahulu ya. Silahkan dari Risma. Nama saya Risma Mustika dari kelas 8A. Nama saya Ina, saya dari kelas 8D. Nama saya Gisel, saya dari kelas 8B. Ya, baik, terima kasih semuanya. Sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya mengenai konseling kelompok itu apa. Nah, konseling kelompok itu yaitu suatu proses hubungan interpersonal antara seorang konselor atau saya atau guru BK atau beberapa konselor dengan sekelompok klien itu kalian. Dan gimana untuk tujuan konseling kelompok pada hari ini tuh konseling dapat memiliki kesadaran, tanggung jawab sosial berupa sikap dan perilaku sosial yang bertanggung jawab. Nah, untuk topik kali ini sesuai dengan yang didiskusikan di grup WhatsApp yaitu mengenai sopan santun. Nanti kalian bisa menceritakan bagaimana masalah kalian dalam mengenai sopan santun kalian. Nah, dari penjelasan ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada, saya akan menjelaskan hal-hal yang akan dilakukan pada forum ini ya. Yang pertama, kalian ini harus mematuhi asas kerahasiaan dan keterbukaan. Di mana asas kerahasiaan ini, kalian tidak boleh memberitahu apapun kepada siapapun yang ada selain yang ada pada forum ini. Dan juga kalian harus mematuhi asas keterbukaan, di mana asas keterbukaan ini adalah kalian harus terbuka tentang apapun, cerita apapun pada forum ini ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada, kalian harus ikuti kata-kata saya dulu ya. Ikutin ya. Saya berjanji Saya berjanji untuk tidak memberitahu, untuk tidak memberitahu, menceritakan apapun menceritakan apapun yang ada pada forum ini yang ada pada forum ini kepada siapapun. kepada siapapun. Baik, terima kasih ya teman-teman. Sebelum kita mulai, kita bikin kesepakatan waktu terlebih dahulu ya. Kalian mau berapa lama nih kegiatan konseling kelompok ini? 40 menit aja, Bu. Yang lain? 30 menit aja ya, Bu. Kalau begitu kita ambil yang paling banyak dulu ya, paling banyak aja. Kita laksanain konseling kelompok ini selama 30 menit aja ya. Nah, sebelum kita memulai konseling kelompoknya, kita melakukan ice breaking dulu ya. Ice breakingnya itu permainannya gini. Kalian harus on cam. Terus jadi kalian ini kalian misalnya nih, salah dua dari kalian harus ada yang mute. Matiin mikrofon. Nanti enggak deng, 2 orang nyalain mikrofon, 1 orang matiin mikrofon. Jadi gimana ya dong ngejelasinnya? Jadi misalnya Ina temanya harus tentang bikin kata-kata yang temanya tentang kata sifat. Jadi kamu ngomong nih, misalnya aku ngomong
Nah, kalian tebak yang 2 orang itu, yang satu di mute. Jadi kalian tadi ngomong apa aku gitu. Ngerti nggak? Oh, Iya. Iya, iya. Sebutin kata sifatnya apa aja gitu. Oh, iya. Ngerti? Iya ngerti. Coba yang mute. Gisel deh mute. Jadi Risma sama Ina nebak Gisel ngomong apa. Kata sifat. Kata sifatnya jujur, bohong, malas. Hah? Sok tebak. Ulang coba ulang apa sih tadi? apa udah om? Baik. Baik. Apa sih? Ayo tuh. Cempreng. Cerewet. Skip. Sok atuh tebak. Sipit. Sipit. Ayo. Gak ada yang bisa nebakin itu teh. Susah, Bu. Enggak. Ya udah, berarti 2 ini kita skor-skoran ya. Yang nggak bisa nebak Ina 1, Risma 1. Nah, sekarang yang nge-mute Risma. Coba Risma mau apa? Apa sih? Kurang mangap. Aduh, dah. Gak ini tahu. Tidur. Dengki. Bener, Dengki. Jujur. Apaan sih? Apa yuk? Aku juga nggak tahu. Apa sih? Cute. Masa cute? Masa ini tinggal ada yang bisa nebak? Gak ada sih ya. Masih belum ini. Belum. 10 detik ya, aku hitung ya. Aduh sih ya. 9. Hah? Apa mencuri? Pencuri. 8, 7, Lagi 6, lagi coba Risma. 5. Tidur. Apa 4, sih? 3, 2, 1. Tetot. Ina 2, Gisel 1. Tadi apa Risma? Tidur? Un. Otakku. Tadi yang Gisel Oke. Disiplin, ya kan? Iya. Sok sekarang Ina.
Periang. Apa nak? Pisang. Manja. Manja. Jauh. Ceria. Manja dia bener lagi manja. Pintar. Sombong. Jauh. Jauh. Ini pada gak bisa. Bijak. Picak. Bijak. 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 Oh, bijak. Risma benar. Oke, Risma benar. Kita ulang lagi. Dari Gisel lagi kita cari. Berarti Risma 1, Gisel 1. Ina 2. Ya. Gisel. Sekarang yang mute. Sombong. Bohong, pembohong. Bodoh. Siapa? Itu dia apa? Apa? Risma apa tadi cenah? Bodoh. Bodoh. Sombong. Aku mulutnya. Kan. Lagi nih. Ayo atuh. Gak kelihatan. Pembohong. Agak atas ya mulutnya. Gisel ke atasan. Pembohong. Pembohong. Tadi aku dong. Ina, berarti Ina yang benar. Ya, agak mirip. Tadi duluan. Ina 2. Sekarang Risma. Berarti Ina masih 2. Risma 2, Ina 2. Ya kan ya? Sekarang Iya. Risma yang nge-mute. Kita cari yang paling banyak salahnya. Hah? Pencuri. Pencurian. Periang. Ngelunjak. Apa sih itu? Pecundang. Oke. Iya. Iya. Berarti Ina ada 3 ya. Iya. Kan kita cari yang paling banyak salahnya ya. Berarti Ina ya sekarang. Ina ya udah sih. Risma 2, Aku 2. Risma 2, Ina 3 kan ya. Udah tuh berarti Ina yang paling banyak. Iya. Yang kena hukuman ya. Hukumannya mau apa? Nyanyi lagi? Apa gimana? Nyanyi ini. Siapa yang dihukum? Si Ina. Iya, Ina yang Ina apa? Apa ya? Risma apa ya? Siap. Sok atau mau dihukum apa? Nyanyi pelangi-pelangi hidungnya diginiin. Sok atau Ina nyanyi pelangi Cina diginiin hidungnya. Pelangi. Pelangi, alangkah indahmu. Apalagi sih? Merah, kuning. Kuning, hijau. Langit yang biru. Merah, kuning, biru. Di langit yang biru. Merah, kuning. Gitu malah. Melukis. Pelukismu agung, siapa gerangan?
Pelangi ciptaan Tuhan. Oke. Udah. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Udah fresh ya sekarang, udah ketawa-ketawa. Udah. Saya ulang ya. Jadi di sini kita akan melaksanakan konseling kelompok dengan tema sopan santun. Nah, kalian di sini itu harus saling terbuka dan menjaga kerahasiaan dari kegiatan ini. Nah, sekarang kita bisa mulai ya konseling kelompoknya. Jadi, nanti kalian ini menceritakan masalah-masalah kalian mengenai sopan santun. Ya, Bu. Baik, silakan kalian satu persatu ceritakan masalahnya masing-masing mengenai sopan santun. Dimulai dari Risma dulu deh. Oke, kalau saya, Bu, saya sering sekali berlaku tidak santun kepada orang yang lebih tua, Bu. Terkadang saya menggunakan bahasa yang kasar ketika saya berbicara dengan orang yang di atas saya, Bu. Baik, sekarang silakan Giselle ceritain. Kalau saya akhir-akhir ini saya pernah dimarahin oleh guru. Saya berlaku tidak sopan ketika saya menghubungi beliau dan beliau memarahi saya dikarenakan tidak sopan menanyakan tugas saat malam-malam. Kalau saya sering ditegur oleh orang tua saya, Bu, dikarenakan saya tidak sopan kepada kakak saya. Terkadang saya menyentak kakak saya saat kakak saya memerintah saya. Baik, nah karena masalah kalian ini beda-beda ya, ada yang berlaku tidak santun kepada orang yang lebih tua, tidak sopan kepada guru karena menghubungi guru saat malam hari, dan juga ada yang tidak sopan kepada kakaknya. Nah, menurut kalian mana nih yang paling menarik dan yang akan kita bahas dari masalah kalian ini? Kalau menurut saya masalah dari Gisel, Bu. Nah, baik. Kalau Saya yang setuju dengan masalahnya Giselle, Bu. baik, jadi kita bahas masalah dari Giselle ya. Silakan Giselle ceritain masalahnya. Jadi begini Bu, saat itu saya sangat panik karena saya telat mengumpulkan tugas Bu. Saya bertanya kepada guru saya pada jam 12 malam Bu, lalu guru saya membalas dengan marah-marah karena saya menghubungi beliau pada waktu yang tidak tepat. Oke, silakan Risma dan Ina menanggapi masalah dari Giselle. Saya izin bertanya, Bu, kepada Gisel, apakah Gisel sebelumnya pernah menghubungi guru tersebut? Belum, saya panik, maka saya saat itu juga menghubungi gurunya. Lalu apakah Giselle sudah meminta maaf kepada guru tersebut? Gimana Giselle? Sudah, tapi guru tersebut sepertinya masih marah kepada saya. Kok Gisel bisa beranggapan bahwa beliau masih marah kepada Gisel? Karena respon gurunya sinis kepada saya saat di kelas. Saya izin menanggapi masalah Giselle ini. Kalau menurut saya, Giselle sudah benar meminta maaf kepada beliau, dan apabila beliau masih marah, itu sudah menjadi urusan beliau. Melanjutkan dengan tanggapan Ina, selain Gisel sudah benar dan meminta maaf, tetapi alangkah baiknya Gisel mengakui kesalahannya kepada beliau dengan meminta maaf. Dan menurut saya wajar apabila beliau marah, karena mungkin Gisel masih belum mengakui kesalahannya. Baik, jadi kesimpulannya Giselle sudah bagus ya dalam meminta maaf. Namun Giselle ini masih kurang dalam mengakui kesalahannya. Jadi Giselle apakah sudah tahu apa yang harus dilakukan dalam menghadapi masalah ini? Sudah Bu, tapi saya harus mengakui kesalahan saya kepada guru itu Bu, dan harus meminta maaf apabila beliau tetap meranggapan bahwa saya salah. Itu hak beliau, karena saya terpenting saya sudah meminta maaf pada beliau. Baik, jadi Giselle sekarang udah tahu ya bagaimana dalam menyikapi masalah tersebut kan ya. Nah,
sekarang saya ingin bertanya kepada kalian, apa aja sih norma kesopanan pada guru tuh? Ada yang tahu nggak? Saya izin menjawab, Bu. Menurut saya adalah dengan mengumpulkan tugas tepat waktu, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Gimana? Menurut saya, tidak memotong pembicaraannya saat guru menjelaskan. Apabila ingin menghubungi guru, sebaiknya melihat situasi dan kondisi. Kalau menurut saya, menjawab salam dan mengucapkan salam apabila dihubungi dan menghubungi guru, dan tidak berkata kasar kepada guru. Baik, benar sekali ya. Jadi, kalian ini harus berbuat sopan santun kepada guru dan orang yang lebih tua dari kita. Caranya itu dengan tidak memotong pembicaraan saat guru menjelaskan, mengucapkan salam dan menjawab salam apabila ingin menghubungi guru, dan mengucapkan kata-kata yang baik dan benar. Dari penjelasan yang tadi, ada yang ingin ditanyain nggak? Tidak ada, Bu. Nah, sekarang saya ingin kalian ini membayangkan jika kalian bermimpi dan mengenai masalah ini selesai dalam semalam, apa yang akan kalian lakukan? Coba Gisel. Kalau saya akan meminta maaf kepada guru tersebut dan mengakui kesalahan saya. Kalau saya tidak akan berkata kasar kepada kakak saya. Kalau saya akan mengucapkan perkataan yang sopan kepada orang yang lebih tua dari saya. Baik, jadi kalian sudah paham ya apa yang harus kita lakukan dalam mengenai masalah ini. Nah, sekarang saya akan mengirimkan sebuah gambar di grup. Jadi kalian harus jadikan wallpaper dan coba tunjukkan buktinya ke saya ya. Baik, Bu. Nah, baik. Mengingat waktu yang sudah habis, bagaimana kegiatan hari ini kita akan tutup. Tapi sebelum menutup, Ibu ingin kalian menyimpulkan apa yang kalian dapat dari pertemuan pada kali ini. Saya Ya, silakan. menambahkan, Bu, pada permasalahan ini kita mengakui kesalahan pada guru dan tentunya sebelum menghubungi guru, melihat situasi dan kondisi. Baik, silakan yang lain. Kalau saya, dari masalah ini harus berbuat sopan kepada guru saat salah satunya kita harus melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu. Kalau menurut saya, dalam permasalahan ini kita harus menyadari kesalahan kita. Kita harus sopan kepada orang yang lebih tua, selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Baik, jadi solusi untuk masalah sopan santun ini sudah selesai ya. Nah, agar saya tahu gimana progres kalian dalam menyelesaikan masalah kalian ini, kita akan bertemu lagi mungkin minggu depan ya. Untuk jam dan harinya kita diskusikan melalui grup aja ya. Sebelum kita tutup kegiatan hari ini, saya ingin mendengar kesan kalian nih selama kegiatan ini berlangsung. Coba dari Gisel. Pada kegiatan ini, kita jadi dapat menyelesaikan permasalahan masing-masing dari anggota kelompok, Bu. Pada kegiatan ini, saya dapat sadar mengenai masalah sopan santun saya ini, Bu. Oke, terima kasih teman-teman telah menyempatkan hadir dalam pertemuan ini. Semoga minggu depan kita dapat bertemu lagi ya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila saya ada salah dalam perbuatan dan perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.